Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game singkat dari Mikhail Botvinnik yang terjadi pada babak semifinal kejuaraan Uni Soviet ke-11 pada tahun 1938. Botvinnik memegang buah hitam, lawannya adalah Isaac Mazel, memulai dengan C4. Botvinnik menjawab kuda F6, kemudian kuda C3. Ini adalah tipikal dari pembukaan Inggris. Setelah itu, Botvinnik menjawab dengan E6, bersiap untuk mengeluarkan gajah petak gelap, dan putih mendorong E4, menguasai petak center dengan 2 pion. Selanjutnya, Botvinnik membalas dengan mendorong C5, mencegah dorongan pion ke D4, dan Isaac Mazel memainkan langkah yang sangat agresif di bawah permukaan, F4. Botvinnik tidak khawatir pada serangan badai pion di sayap raja. Dia memilih mengembangkan kuda C6. Setelah kuda ke F3, Botvinnik mulai membongkar petak center dengan D5. Tantangan kepada 2 pion putih. Isaac Mazel memilih untuk mendorong E5, mengusir kuda. Tentu saja kuda mundur ke G8 adalah langkah sia-sia. Begitupun jika mundur ke petak D7 akan mengganggu pengimbangan gajah. Sedangkan jika pindah ke petak H5 akan berada dalam bayang-bayang menteri putih. Di posisi ini, Botvinnik memilih mengimbangkan kuda ke petak G4, mengontrol petak F2. Selanjutnya terjadi pertukaran pion. Pion makan dan Botvinnik menguasai petak center. Melihat hal ini, putih langsung menyerang pion D dengan menteri dan juga kuda, tetapi kuda ke B4 melindungi pion. Setelah itu A3 bermaksud untuk mengusir kuda sehingga pion bisa diambil. Akan tetapi Mikhail Botvinnik terlebih dahulu menyerang menteri. Ancaman ini rupanya direspon dengan ancaman balik, yaitu menteri A4 skak. Namun ini adalah skak yang sia-sia karena telah menyebabkan Botvinnik berkesempatan untuk menyerang balik menteri sambil mengimbangkan gajah. Kemudian menteri mundur ke D1, lalu Botvinnik memainkan langkah menteri B6, mengancam melakukan skakmat. Sampai di posisi ini, Isaac Mazel akhirnya menyerah. Kalau putih mencoba untuk menghentikan skakmat dengan menteri E2, maka akan dibalas dengan kuda C2, skak, dan menyerang benteng. Setelah raja pindah ke D1, kuda makan benteng dan hitam unggul kualitas. Jika putih mencoba untuk mengusir kuda, maka menteri B3 skak, raja dipaksa pindah ke E1. Setelah kuda C2 skak, maka raja kembali ke D1, lalu kuda makan pion, open skak. Raja ke E1, kuda C2 kembali skak, raja ke D1 dan kuda D4, skak, dan juga menyerang menteri. Setelah raja ke E1, kuda makan menteri, dan hitam unggul kualitas yang sangat signifikan. Kalau di posisi ini putih mendorong B4, menjaga petak B3 ditempati oleh menteri, maka ada langkah kuda F2, skak, dan juga menyerang benteng. Tempat pelarian raja satu-satunya adalah petak E1, tetapi ini akan berakhir dengan skakmat setelah kuda C2. Oleh karena itu serangan ini
harus ditumpas dengan menteri makan kuda. Setelah itu menteri makan menteri. Lagi-lagi hitam unggul kualitas yang sangat signifikan. Pada posisi ini, putih juga bisa mencegah terjadinya skakmat dengan mendorong D4, menutup akses menteri. Namun hal ini akan dibalas dengan pion makan pion en pasan. Ancaman skakmat kembali terbuka. Raja lari ke D2 akan berakhir dengan menteri E3, skakmat. Jika menteri ke D2, maka ada langkah kuda C2 skak, raja pindah ke D1, setelah itu kuda ke F2, kembali skak. Tidak ada cara untuk menghentikan skakmat kecuali putih menyerahkan menteri. Setelah itu menteri makan menteri, dan ancaman skakmat akan terjadi pada langkah selanjutnya. Langkah terbaik di posisi ini adalah gajah ke E2, akan tetapi kembali dibalas dengan kuda C2, skak. Tentu saja jika raja lari ke F1, maka menteri F2 skakmat. Jika raja lari ke D2, maka menteri E3 kembali skakmat. Oleh karena itu, pada posisi ini, putih kembali terpaksa menyerahkan menteri untuk kuda. Setelah itu, pion makan menteri dan hitam kembali unggul secara signifikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.